Inilah momen dimana pengacara Dr. Tifa emosi ke Sylvester gara-gara disebut calon narapidana dan memaki-maki Sylvester bahwa Anda dapat pesanan dari polisi, Anda siapa, dan seterusnya. Nah, kasus ini sebenarnya adalah kasus antara orang kuat dengan orang lemah, antara penguasa dan rakyat jelata. Memang jelas sekali polisi sangat-sangat memihak kepada Jokowi. Na'udzubillah, na'udzubillah. Di Kemenkumham, saya rasa cukup itu untuk membuktikan kami sah sebagai pelapor. Ya kan, emang butuh legal standing apa lagi kira-kira? Orang SK Kumham terdaftar organisasi kami, saya mewakili seluruh advokat yang ada di organisasi saya. Oke, Anda mewakili Pradi Bersatu? Mewakili Pradi Bersatu. Oke, baik. Bu Kurnia? Begini ya, kita tuh harus luas pemikiran. Ini bukan soal legal standing yang Anda maksudkan. Kita itu tidak bisa sembarang mengadukan orang, ya. Harus paham dulu masalahnya ini apa, begitu ya. Kami ini petugas juga sama dengan polisi dan jaksa, Integrated Criminal Justice System, sedang ya meneliti perkara ijazah palsu. Dan perlu Anda ketahui, apakah Anda sudah tahu ada 2 orang korban di situ, ya, dihukum 6 tahun, yang oleh banding dan kasasi itu turun menjadi 2 tahun karena pasalnya tidak jadi pasal hoak tapi pasal kebencian. Kalau sudah kebencian itu kan sangat subjektif tuh, ya. Tapi orang ini dihukum tanpa pernah diperlihatkan ijazah asli Bapak Joko Widodo. Diminta oleh hakim untuk hadir, tidak pernah mau hadir, ya. Semua saksi ada 30 orang tidak pernah menyatakan menerima atau melihat daripada ijazah tersebut. Semuanya legalisir. Lah kalau ada legalisir berarti ada aslinya dong, tapi tidak mampu. Egy Sujana, Presiden TPUA, menanyakan kepada jaksa, kalau begitu mana aslinya? Nggak ada, Bang. Kami terima dari Pak Polisi hanya begini. Kalau begitu, bagaimana bisa naik jadi P21? Ini kekejaman, kezoliman luar biasa. Sebentar, apakah karena dia seorang Jokowi? Ini begitu? betul ditanyakan? Ya. Dan jawabannya seperti itu? Ya, tidak seperti ada? itu. Karena ini dalam penting persidangan informasinya. tidak ada ijazah aslinya. Ini kami hanya terima legalisir saja. 30 saksi itu. Semuanya seperti itu. Anda bayangkan. Dan bisa dihukum orang. Ya, 6 tahun dari dakwaan maksimal, tuntutan maksimal 10 tahun. Ya mungkin hakimnya nggak enak hati mau ngasih maksimal begitu. Ya? Baik, Bang Itu yang saya maksudkan. Iya, jadi kalau mengenai makanya orang itu kalau menuduh seseorang ijazahnya palsu kah, KTP-nya palsu kah, sertifikat rumahnya palsu, harus megang buktinya dulu, bukan nanti penyidik yang mencari. Makanya, ya kan, waktu itu si Bambang Tri dan juga si Gus Nur itu mereka membuat podcast. Di situ mereka bersumpah bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, Jangan memakai disimpangkan, Bang Al-Quran. Sylvester. Interupsi nih, jangan disimpangkan itu. Loh, Ya, memang ini bukan soal begitu prosedur. kenyataannya. Makanya akhirnya Ya. mereka dijatuhkan vonis bersalah. itu salah sekali. Ya kan? Anda nggak mengerti Loh, kalau pengadilan menjatuhkan vonis bersalah Anda untuk nggak itu. mengerti. Makanya sama yang Anda nggak sekarang. mengerti. Saya pengacaranya jadi nggak benar. Iya, walaupun Nggak benar. makanya Itu tidak Anda benar. konyol Ini kalah. forumnya saya mengatakan Ya, tidak Anda benar. konyol, Baca makanya lagi. kalah. Baca lagi ya. Ya, Jangan ngomong dulu. dengar dulu. Nanti konyol jadinya. Makanya Ya, Anda konyol. Satu-satu. Bapak Ibu, Makanya satu-satu. Anda nggak paham. Salah. Makanya Ibu, orang itu satu-satu. Klien saya sudah dihukum. Anda masih mau menang di sini. Satu-satu, biar pemirsanya mengerti. Makanya kalau Silakan. kekonyolan Anda Bang Sylvester, itu silakan. Salah. Makanya kemarin itu Bang, gugatan mengenai ijazah palsu ini ya kan tanpa dilampirkan apapun ijazah aslinya ditolak atau NO. Itu pengadilan 2 kali pengadilan Surakarta dan pengadilan Solo 2-3 tahun lalu. Tapi kan melakukan hal sama. indikator ijazah disebut palsu itu kan disebutkan. Kemudian dianalisis juga Mas Roy dan kawan. Yang dianalisis ini adalah digital, hanya kopian, bukan ijazah asli atau ijazah palsu. Nah ini saya bilang Ini omong kosong, ini hoax besar ini. Ya kosong. Ijazahnya Nggak itu yang bisa Mas, Bang. Nggak bisa mereka meneliti ijazah yang hanya sosial media yang digital. Yang harus diteliti adalah ijazah yang palsu, yang asli atau ijazah asli yang dipalsukan. Saya nanti bicara. Itu baru benar. Oke, Mas Roy, Gitu. silakan. Jadi waktu itu ada kesempatan yang sangat bagus yang namanya gelar perkara khusus. Yang dibayangkan oleh kita dan juga yang dibayangkan oleh masyarakat Indonesia ketika gelar perkara khusus itu adalah waktu itu berarti disajikan semuanya bukti-bukti Di Barreskrim. Di Barreskrim. Ya, jangankan disajikan secara aslinya atau analognya, disajikan digitalnya saja tidak. Padahal kami sudah mempresentasikan dan file itu banyak bisa diakses di mana-mana. Kami mempertunjukkan ini loh ijazah yang dikatakan ditunjukkan oleh Barreskrim sendiri. Jadi bukan hanya sekedar fotokopi, fotokopinya ditunjuk oleh Barreskrim.
Bareskrim saja hanya bisa menunjukkan fotokopi. Kalau Bareskrim sudah pernah meneliti yang asli, dia pasti menunjukkan yang asli. Nyatanya tunjukkan pada saat konferensi pers tanggal 22 Mei itu adalah fotokopi. Dan fotokopi itu saya uji dengan perbandingan ijazah 11-15 miliknya Fronojiwo, 11-16 miliknya Hari Mulyono, 11-17 miliknya Sri Murti Ningsih, semuanya dibandingkan, semuanya identik kecuali yang 11-20 miliknya Joko Widodo itu dia identik. Dan yang paling baru Mas, kami sekarang sudah memegang lebih dari 10 ijazah asli. Asli benar asli milik kakak angkatan kami yang sama-sama periodenya, yaitu pada tahun 85 kelulusan dari UGM. Ya, dan itu kita siap. Sekarang kita tantang Bareskrim. Mana aslinya? Jangan hanya omon-omon. Kalau ada aslinya, tunjukkan. Kita Ini siap penyesatan diuji. terbesar lagi yang barusan dilakukan oleh Mas Roy saat ini. Kenapa? Waktu disita oleh Bareskrim Mabes Polri itu ijazah aslinya. Makanya waktu konvensi pers itu ditunjukkan fotokopinya dan di sampingnya Nggak foto ada ijazah itu. aslinya. Dan waktu itu juga ya kan sudah ada kan barang bukti ini penerimaan untuk di ijazah aslinya. Nggak Itu ada. Mas Roy. Nggak ada. Ya, jadi ini Nggak penyesatan. ditunjukkan. Bukan Ini penyesatan. orang suka menyesatkan gini. Iya, Makanya yang menyesatkan Sylvester nggak Lo ngerti nggak kok. mungkin dong saya menyesatkan. Iyalah. Saya bukan tertuduh. Anda akan jadi narapidana. Oh, gila ini. Jadi Saya keberatan saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu ya. Saya keberatan. Host saya keberatan. Dasarnya apa? Jadi saya kasih tahu ini. Anda Anda akan menjadi narapidana. Sebentar. Bang Sylvester tetap di sana. Ibu Kurnia, Saya mau tanya, Anda Ibu pesan tetap kepada di sana. polisi? Ibu tetap Anda di sana. pesan kepada polisi? Ibu, Bapak Ibu tetap di Pesanan? sana. Ibu tetap di sana. Ibu Pesanan? tetap di sana. Oh, Ibu tetap di pesanan sana. ya? Ibu tetap di sana. Ibu tetap di Pesanan? sana. Saya mau Baik, tanya, baik. pasti Pemirsa, jadi ini pesanan. pemirsa interupsi segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Berbicara.